Kali ini kita akan bikin program baru buat teman-teman semua ya. Karena tahun depan pastinya tentu tidak lebih mudah bisnis kita. Maka dari itu ada program baru di channel kami, kita namakan Weekly Innovation Dose. Ya kurang lebih apa sih yang kita mau pelajari? Setiap minggu kita harus terus belajar hal-hal baru untuk berinovasi. Nanti akan ada tema marketing, ada tema HR, tema digital, dan tema-tema bisnis innovation lainnya, supaya teman-teman terus belajar hal-hal yang baru dan siap menghadapi tahun-tahun sulit ke depan. Dosis inovasi mingguan apa yang kita harus makan, kita harus cerna, supaya bisnis kita tambah sehat dan kuat. Mari kita simak seri yang baru kali ini. Teman-teman, tema yang baru kali ini saya berikan judul Inovasi di 2024. Ya tentunya sebentar lagi kita akan berganti tahun. Tentunya kita harus menyiapkan strategi baru buat perusahaan kita. Tentu kita harus berpikir strategis apa saja inovasi yang bisa kita lakukan. Nggak semuanya inovasi ini terkait dengan produk baru ya. Ada beberapa langkah praktis yang kita bisa pelajari dan tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Nah, saya akan coba memaparkan dalam satu seri, nanti kita bagi 4 part terpisah ya, karena cukup panjang serinya. Kalau diseminarkan ini biasanya rata-rata 2-3 jam. Saya akan coba membuat simple buat teman-teman semua, supaya paham inovasi apa yang tepat buat perusahaan saya. Karena kalau kita ikut-ikutan kompetitor, belum tentu loh kita bisa malah lebih baik. Bahkan kalau kita salah langkah, perusahaan kita malah lebih buruk nanti hasilnya. Nah, jadi di Inovasi 2024, sebelumnya saya akan coba berikan overview singkat buat teman-teman semua, karena materi ini sebetulnya materi yang cukup lama, yang sudah menjadi fondasi sejak SLC Marketing berdiri, 10 tahun lalu di kantor ini, di mana kami punya suatu metode. Ya, metode itu kami namakan Stupid Marketing. Nah, teman-teman, di tangan saya sudah ada buku Stupid Marketing. Coba mungkin kasih lihat sekilas, buku ini bestseller dan sudah dicetak mungkin 10 kali lebih ya. Nah teman-teman, ada di Gramedia, ada juga di e-book ya, e-book store. Ini adalah panduan bagi setiap kita supaya kita bisa terus berinovasi dan tidak berhenti untuk belajar. Karena kalau kita nggak ada inovasi dalam marketing, tentunya bisnis kita nggak semakin maju. Nah di kantor kami juga kebetulan, kalau teman-teman mau tengok ya, ada papan di dinding yang mana kita terus ingatkan teman-teman yang bekerja di SLC Marketing, disebut Stupid Circle. Ada 12 C yang akan kita bahas pada seri kali ini, dan masing-masing C ini tepatnya di mana, di kuadran mana dalam suatu konsep pemasaran ya. Nah, saya juga kasih lihat bukletnya. Nah, teman-teman, di tangan saya sudah ada buklet panduan. Ini kalau klien-klien mengambil jasa consulting di SLC Marketing, kami akan berikan panduannya. Kurang lebih apa yang ada di dalam panduan ini. Teman-teman jangan khawatir, ada juga versi e-booknya ya, PDF-nya. Ini adalah langkah praktis setiap strategi itu ada 5 tahap. Jadi kami sebenarnya punya, kalau dihitung ya, 12C kali 5 tahap. Ada 60 tahap, 60 langkah berinovasi di dalam bisnis kita. Nah, tentunya panjang sekali. Makanya kalau saya bilang 60 ini selesai bisa sampai 2-3 jam. Tapi demi konten kali ini, YouTube ini saya akan coba permudah buat teman-teman semua supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, teman-teman, Igor Ansoff ini seorang matematika Russian American ya. Dia seorang Russian American yang tahun 1960 menciptakan suatu metrik. Nah, terkenal sekali namanya dengan Ansoff Matrix, di mana dia memetakan bisnis itu dalam 4 kuadran. Ya, kalau kuadrannya apa dan apa saya akan coba secara singkat di papan tulis ya, sebentar ya. Oke, teman-teman semua, di papan tulis saya sudah berikan skema dari Igor Ansoff atau Ansoff Matrix. Nah, si Ansoff ini membagi cara berinovasi menjadi 4 kuadran. Saya jelaskan satu persatu bahwa di sumbu vertikal itu ada sumbu market atau pasar ya. Di sumbu horizontal itu ada sumbu produk. Nah, kemudian sumbu vertikal dibagi market yang lama, old market, dan market yang baru atau new market. Sedangkan untuk produk juga dibagi produk yang lama dan produk yang baru. Nah, kalau kita temukan masing-masing kuadran akan ada penamaan demikian ya. Contoh bahwa kalau kita tahun 2024 nanti
Saya mau berinovasi, tapi saya bingung Pak, produk baru apa? Saya masih belum ketemu nih. Kami belum riset development untuk bikin produk baru. Oke, nggak masalah. Kita masih tetap berinovasi. Pak, saya bingung market channel apa lagi, pasar baru apa yang kita masuki nanti. Saya masih belum ada gambar. Nggak apa-apa, kita masih bisa berinovasi. Jadi, kalau kita tahun depan masih belum ingin masuk pasar yang baru atau belum bikin produk yang baru, kita masih bisa melakukan inovasi di dalam market penetration ya. Jadi penetrasi pasar itu juga kita bisa lakukan inovasi. Akan ada 3C yang menyertai, yaitu cohesion, continuity, dan caring strategi yang kita bisa lakukan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. 3C itu maknanya apa, teman-teman semua. Nah, kemudian kalau teman-teman semua tahun depan, Pak, saya sudah punya ancang-ancang bikin produk baru nih, dan saya akan coba menjual produk baru itu ke pasar yang sudah saya kuasai. Kira-kira apa ya inovasi yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman, itu disebut product development strategi. Dan product development ini ada 3C yang menyertai: captivity, customization, dan convergence strategy. Saya akan jelaskan nanti di part berikutnya ya. Nah, kemudian ada market development, yaitu kalau kita punya pasar yang baru, tapi kita belum berinovasi di produk, jadi produk kita masih produk yang lama. Tapi produk yang lama kita yakini kita bisa pasarkan di pasar-pasar yang baru, wilayah geografis baru, mungkin untuk kalau kita selama ini jago kandang di kota kita ya, kita mau keluar kota. Nah, itu strategi market development. Ada 3C juga yang menyertai, yaitu choice, community, dan conformity strategi. Saya akan jelaskan di part yang terpisah lagi. Dan yang terakhir adalah diversification, benar-benar baru. Kita mau bikin produk baru, juga mau masuk ke pasar yang baru. Nah, itu disebut diversification. Nah, ada 3C juga yang menyertai teman-teman: co-creation, connectivity, dan capacity strategy. Ini ada di part 4 nanti. Jadi teman-teman ikuti, follow, subscribe ya jaringan sosial media dan tentunya channel ini YouTube dari DSW Sandi Wahyudi. Buat teman-teman semua nanti bisa terus update mingguan di Weekly Innovation Dose supaya teman-teman bisa ngikuti materi seri kita kali ini. Inovasi di 2024 kita bisa lakukan dari semua sisi. Nah, saya akan masuk ke part pertama teman-teman semua, yaitu market penetration strategi yang di sini ya. Nah, saya akan tuliskan 3C apa saja yang menyertai dari market penetration ini. Ada 3C yang kita bisa lakukan di 2024 kalau kita belum punya produk baru, juga belum menjajaki pasar yang baru. Kita tetap harus berinovasi ya untuk perusahaan kita. C yang pertama itu disebut customer cohesion strategy, sales continuity, dan holistic caring strategy. Nah, karena melangkahnya itu 5, saya ambil 2 aja ya, masing-masing setiap C saya ambil 2 dari 5 supaya teman-teman nanti bisa yang relevan dengan 2024. Yang pertama adalah customer cohesion. Apa sih arti customer cohesion itu sendiri? Jadi namanya kohesi, teman-teman. Kohesi itu ada lekatan ya, kedekatan. Nah, kedekatan kita dengan customer yang sudah existing itu 2024 harus lebih kita kenal lagi mereka. Supaya apa? Semakin loyal sama kita. Nah, kalau kita loyal, kalau mereka loyal sama kita, otomatis kalau ada kompetitor masuk, ya berharapnya dia tidak selingkuh ke kompetitor. Nah, kita harus bisa mendekat, mengenal lebih baik siapa customer kita. Ada 2 tahap ya yang saya bagikan kali ini. Yang pertama adalah database customer dan customized service. Database customer-nya apa? Teman-teman, banyak sekali perusahaan yang kami bantu ya tidak melengkapkan database customer-nya. Cuman apa? Waktu cetak faktur atau cetak sales order ya, Bapak Mujaimin. Udah gitu aja, nggak dilengkapi alamatnya, kotanya di mana, kemudian dia nama tokonya kadang juga berubah-ubah. Nah, kita harus detailkan sampai ya challenge buat teman-teman semua, sampai tahu nih siapa Pak Mujaimin ini. Misal contoh secara data personal ya, kapan sih ulang tahunnya, bahkan maaf, agamanya apa bahkan. Loh, Pak Sandi ini Sarah. Enggak, tenang teman-teman. Kalau misalnya mereka beragama tertentu dan kita memberikan misalnya parcel atau hampers ya di upacara atau perayaan yang mereka ikuti, itu sifatnya lebih personal, maka dia akan lebih kohesi, lebih dekat sekali. Ucapan ulang tahun ya kita berikan pada waktu hari H ulang tahun. Nah, ini kita perlu dalamkan, nggak gampang. Database kalau itu ribuan customer, tentunya PR kita nggak mudah. Teman-teman perlu satu PIC, person in charge di perusahaan kita, yang bertugas, admin misalnya, melengkapkan database customer kita. Itu yang pertama ya, bisa kita lakukan. Karena dengan kita berinovasi dengan cara yang mudah, cara yang murah, ini murah sekali teman-teman, nggak keluarin biaya ya, karena cuma melengkapkan data aja yang customer yang sudah layani.
tapi luar biasa impact-nya. Nah, ini adalah database customer. Yang kedua adalah customized service. Nah, teman-teman, kalau kita sudah tahu customer ini keluarganya berapa orang, anaknya sudah kelas berapa, mungkin sudah mantu, ya, kita semakin bisa membuat suatu program promo yang sangat spesifik, yang sangat customized, ya, service kita berikan secara personal. Pak Sandi, customer saya ribuan, Pak, nggak mungkin saya kasih semua. Teman-teman, ada istilah customer Pareto ya. Customer Pareto adalah customer top 20% dari seluruh 100% customer kita. Nah, 20% itulah yang kita harus berikan service lebih customized lagi ke mereka. Tentu jumlahnya tidak sebanyak yang seluruh global customer kita. Nah, maka dari itu, yuk kita maksimalkan kalau customer yang kita berikan service customized ini nggak terlalu banyak, kita benar-benar sesuai spesifik kebutuhan mereka. Itu adalah C yang pertama. Customer Cohesion Strategy 2024. Intinya adalah kita melayani secara personal spesifik sesuai kebutuhan mereka. Loh Pak, itu kan service excellent aja, bukan inovasi, teman-teman. Yang dinamakan inovasi itu bukan selalu produk, bisnis baru ya, tapi adalah layanan yang baru juga loh ya. Dulunya kita nggak pernah memberikan suatu personal service, kita nggak pernah melayani segitunya karena hal yang baru dan disukai customer dan mereka suka. Yang penting mereka suka dan loyal. Inovasi adalah hasil impact. Itu sudah kita lakukan, namanya inovasi. Ya, teman-teman semua, kita lanjutkan C yang kedua, disebut Sales Continuity Strategy. Nah, Sales Continuity Strategy ini apa? Ingat, kita masih di market penetration ya, kuadran yang kiri atas. Produk kita lama, pasar kita lama, ya sudah, kita penetrasi pasar lagi 2024. Langkah kedua adalah meningkatkan optimalisasi tim sales kita. Ya, tim sales kita ini harus perlu diberikan perangsang motivasi lebih dahsyat lagi di 2024, karena kalau perang Israel Palestina berlanjut, Rusia Ukraina belum selesai, nanti Korea Utara sama Taiwan sama Cina sama Taiwan, aduh, wah ini luar biasa teman-teman. Belum lagi pemilu ya 2024, ini luar biasa. Kalau kita nggak siap untuk tim internal sales kita, bisa jadi omset kita drop. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bikin reward atau insentif program buat tim internal sales kita. Nah, kita ada namanya reward tim sales. Ini apa sih? Reward ini mungkin saya sudah terapkan, Pak. Misalnya sales of the year, ya, sales terbaik tahunan. Mungkin kita bikin program kuartalan, tiap bulan ada program. Misalnya kalau achieve target tertentu, dapat bonus handphone, dapat bonus motor dan seterusnya. Itu teman-teman sudah sesuatu yang umum ya. Tapi yang disebut reward di sini lebih dari itu. Saya kira inovasi yang tepat adalah kita memberikan reward bukan bos atau manajemen bikin program, kemudian program itu di-floorkan atau disampaikan, disosialisasikan ke tim sales, supaya tim sales mau ikut programnya. Nah, itu cara lama, teman-teman. Ya, cara lama kalau itu. Nah, ini nggak jauh beda sama yang pertama. Kita harus mengenal tim sales kita. Kita harus assessment mereka. Karakteristik dari tim sales itu beda-beda. Oh, beda orang, manusia unik, teman-teman. Nggak ada yang sama. Kita bikin program reward sesuai kebutuhan daripada tim kita. Pak, sales saya ada 30 orang, gimana saya bisa satu persatu? Nah, teman-teman, kembali. Sales ini 30 orang, pasti ada sales andalan teman-teman semua ya. Nggak semuanya sales itu perform. Nah, saya sampaikan ke teman-teman semua, sales yang perform di 2024 nanti harus tetap disupport. Yang nggak perform gimana, Pak? Masuk nggak ada insentif? Insentif bikin yang umum. Kita bikin insentif umum teman-teman buat semua, tapi khususnya buat sales-sales yang di tahun lalu perform, kita bikin secara spesifik. Ini reward yang custom buat tim sales kita. Misal contoh, Pak, hasil coaching ya kita lakukan dengan tim sales. Saya tuh kepingin sama istri itu umroh, Pak. Udah lama kita kepingin ke Tanah Suci ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa orang ini spiritualnya bagus, kepingin umroh. Yuk kita bikin program supaya dia bisa dapatkan bonus umroh. Target omset berapa yang dia harus capai? Caranya bagaimana dia bisa capai di tahun ini? Kita ajarkan strateginya, kita ajarkan supaya dia atau tim sales kita ini bisa achieve sama-sama dengan kita. Jangan cuma diberikan target tapi teman-teman nggak dampingi, ya sama aja bohong. Kita sebagai leader juga harus mampu mensupport tim kita. Oke, yang kedua adalah optimalkan rute atau kunjungan. Teman-teman semua, di tahun 2024 kita harus lebih efisien. Saya ulangi, kita harus lebih efisien. Kadang kita terlalu mubazir ya, terlalu ongkos biaya operasional kunjungan sales itu terlalu tinggi karena apa? Kita tidak optimalkan rutenya. Jadi kalau teman-teman punya sales luar kota, sales luar pulau, kita perlu lihat setiap kali dia kunjungan keluar biaya berapa,
penginapan, transportasi. Dan dia setelah selesai kunjungan, dalam waktu 1-2 minggu depan kan dia follow up by phone ya, kira-kira bisa hasilkan berapa omset dari orang-orang atau toko-toko customer yang dia sudah kunjungi minggu-minggu sebelumnya. Nah, kita perlu review teman-teman, di situ kita bisa tahu ya rute mana yang kita nggak usah terlalu intens kunjungi, rute mana yang malah lebih intens dikunjungi. Semakin lahan basah, semakin harus rajin dikunjungi. Kalau enggak, kompetitor akan melihat, karena lahan basah, kompetitor juga lihat, dan dia akan ngebom, akan nyerang supaya ambil market share kita di sana. Nah, ini harus amankan barisan tim sales kita yang kita punya sales konvensional ya. Sales continuity ini cocoknya untuk teman-teman yang bergerak di bidang produk-produk konvensional yang masih punya tim sales lapangan. Nah, teman-teman, C yang terakhir untuk strategi market penetration disebut holistic caring strategy. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Holistic caring strategy. Koyo psikologi caring-caringan. Nah, teman-teman, ini bicara masalah supplier ya. Karena terkadang ya, namanya bisnis itu pikirannya customer terus saya. Nah, kalau misalnya kita lupakan suppliernya kita siapa dan kita tidak lakukan pendekatan ke supplier kita yang kita ambil barangnya, kalau kita nggak produksi sendiri ya, atau mungkin kalau teman-teman produksi sendiri juga pasti kan kulaan bahan bakunya ya, kulaan bahan bakunya juga. Nah, kita harus mendekatkan diri ke mereka. Jadi bukan ke customer, nggak cuman ke tim sales, tapi juga ke orang luar, yaitu supplier kita. Maka disebut holistik. Kenapa disebut holistik? Karena supplier kita nggak satu, teman-teman ya. Misalnya kita pabrik furniture, kita ngambil barang apa aja dari kulaan dari supplier? Ambil cat, ambil kayu, ambil paku, dan macam-macam. Banyak kan bahannya. Makanya semuanya kita harus deketi secara holistik. Dan ada kata kunci caring. Kita pendekatannya karena kita care ke mereka. Loh Pak Sandi, harusnya mereka yang care ke kita. Karena mereka yang butuh omset dari kita. Betul ya teman-teman ya? Harusnya kan mereka yang memperhatikan kita karena kita di sisi customer-nya mereka. Ini sebaliknya teman-teman. Ya, itu cara biasa. Di 2024 kita harus cara yang berbeda. Kita yang harus care ke mereka. Nah, caranya care ke mereka gimana? Lihat di sini ada cari supplier baru. Teman-teman jangan berhenti ya. Kalau kita hanya mengandalkan supplier-supplier itu aja tiap tahunnya. Loh Pak, kalau gitu nggak care, kita selingkuh dong. Enggak teman-teman. Karena kita harus punya suatu produk creativity yang baru, inovasi baru, maka tentunya nggak mungkin semua supplier bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita harus cari komparasi yang baru, yang mana supplier baru ini akan memberikan banyak contoh inspirasi produk-produk baru apa yang tepat buat kita ke depan. Ya, karena biasanya supplier itu nggak cuma jualan, tapi mereka juga memberikan konsultasi ke kita. Kadang inspirasi, inovasi datangnya dari mereka loh teman-teman. Jadi supplier baru ini juga bukan hanya untuk cari kulaan barang atau bahan baku baru, tapi juga cari inspirasi baru. Yang kedua adalah minta support dari mereka. Support yang kita minta tentunya adalah tempo pembayaran yang lebih fleksibel, ya, minimum order yang juga lebih manusiawi, karena kita mungkin ngambilnya nggak terlalu banyak kan. Biasanya kalau supplier mintanya ada minimum quantity sekian, kita mungkin belum mampu ambil, kita minta support dari mereka. Tunjukkan kredibilitas perusahaan kita teman-teman, karena yang namanya supplier itu akan melihat kredibilitas kita, apakah kita mampu membayar, apakah kita mampu bekerja sama mereka dengan jangka panjang. Di situ adalah holistic caring strategy. Jadi saya rekap sekali lagi teman-teman semua ya, 3C ini sebetulnya kalau mau di breakdown masing-masing C ini ada 5 tahap ya. Jadi saya hanya ambil 2 aja supaya yang relevan dengan teman-teman di 2024. Dari kita mendekatkan diri ke customer, mendekatkan diri ke tim sales kita, khususnya tim marketing ya, dan mendekatkan diri ke supplier. Intinya kita bisa lebih mendekatkan diri, bertujuan adalah kita secara internal bisa lebih berkembang. Dan tentunya strategi market penetration ini tidak lebih mahal, tidak lebih beresiko ketimbang 3 strategi yang lain yang akan saya bahas di part berikutnya. Teman-teman, itu aja untuk part 1 kali ini. Kita jumpa di Weekly Innovation Dose minggu depan. Bye!